Demografi berasal dari dua kata yaitu demos dan grafen. Yang memiliki apa, teman-teman? D. Rakyat dan menulis. Rakyat dan menulis. Belum rapat mulai, Bu. Oke ya. Rakyat dan menulis ya, tadi udah dijelaskan ya. Baik, saya lanjutkan. Tokoh yang dinyatakan sebagai bapak demografi, masih ingat nggak teman-teman tadi? John Grant. John Brown. Putri masih ini free. Belum belum mulai rapatnya, Bu. Oke, John Brown ya. Ya. Jadi nanti demografi adalah ilmu yang memberi gambaran ya tentang penduduk dan mempelajari perilaku penduduk secara menyeluruh. Teori ini dikemukakan oleh siapa, teman-teman sekalian? Ini tadi nggak David. oleh David Figlas. David Viglas ya. Udah baca ya Bu ya, udah baca Pak, pesannya ya. udah baca, Pak. Udah Alhamdulillah. Memang jangan hanya di-download Bu ya, yang benar itu begitu Iya, kita dibaca, Pak. dibaca ya Bu Wani ya. Oke. Siapa? Bu Wani itu dari Aceh juga Bu. Iya, Pak, dari Aceh, Pak. Perwakilan atau dari OPD. Dari Nah, teman-teman, ada yang namanya positif check menurut Malthus. Mungkin saya perlu sampaikan penjelasan sedikit teman-teman sekalian ya. Jadi ada teori baik. Saya lanjutkan ini. Menurut Malthus, ada dua cara untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah penghambat positif atau positif check. Yang kedua adalah preventif check. Ya. Kalau positif check, kalau positif check itu bencana alam, kelaparan, penyakit menular itu positif check ya. Jadi positif check adalah berarti tadi saya salah menjelaskan teman-teman. Positif check adalah penghambat atau apa ya penyebab pengendalian penduduk gitu, penghambat itu positif check ya. Kemudian kalau preventif check adalah melalui upaya pencegahan. Nah, ini yang positif check yang bukan kan berarti pengendalian kelahiran kontrasepsi KB, teman sekalian. Kayak jadi begitu ya. Kemampuan menghasilkan keturunan, kemampuan menghasilkan keturunan yang dikaitkan dengan kesuburan wanita disebut dengan apa, teman sekalian? Fertilitas ya tentu ya. di fertilitas. Fertilitas. Baik. Komponen kejadian demografis yang disertakan dalam menghitung pertambahan penduduk memperhatikan variabel berikut ini. Jadi komponen apa saja, ya, komponen demografis apa saja yang disertakan dalam menghitung pertambahan penduduk, ya, yang dipakai untuk menghitung pertambahan penduduk. Kemudian migrasi. Saya, ya, oke, baik ya. Saya Saya komponen ini betulnya mau ngomong apa? Apa saja ya yang diperlukan untuk menghitung pertambahan penduduk? Kelahiran, kematian, migrasi. Baik. Oke ya, keren ya teman-teman sekalian ya. Kemampuan suatu populasi menggantikan dirinya atau replacement level disebut apa, teman-teman sekalian? C, Kemampuan C, NRR. NRR, Net Reproduction Rate ya. Ini Iya, adalah Kak. iya, jadi kemampuan untuk kemampuan populasi menggantikan dirinya, menggantikan replacement. Ini kalau TFR 2,1 baru pada tingkat replacement level. Tapi kalau TF-nya tinggi, maka tidak terwujud replacement level. Jadi replacement level kemampuan atau apa? Kemampuan menggantikan ya peran reproduksi ibunya itu apabila dicapai pada TFR 2,1. Oke ya teman-teman ya, NRR nanti akan NRR 1 gitu. Jadi kalau NRR 2 dia replacement level menggantikan lebih ya ibunya ya. Ini ada penjelasannya ya. NRR merupakan ukuran kemampuan suatu populasi untuk menggantikan dirinya. NRR bernilai 1 berarti populasi dapat menggantikan dirinya. Lah, NRR nih teman-teman ada penjelasan
NRR bernilai lebih dari satu, bahwa populasi akan menggantikan dirinya dengan jumlah yang lebih besar. Jadi kalau NRR-nya lebih dari satu, misalnya NRR 2, maka jumlah populasi yang menggantikan populasi generasi berikutnya itu lebih besar atau berlipat. Ya, teman-teman ya, saya kalau terlalu cepat, teman-teman bisa nanti lihat di rekaman ini. Saya lanjutkan, teman sekalian. Jumlah kelahiran pada suatu periode per 1.000 penduduk perempuan, ini disebut apa, teman-teman ya? Kelahiran suatu periode per 1.000 penduduk perempuan, 15-19 atau 15 sampai 44 tahun pada pertengahan periode yang sama, merupakan pengertian dari apa, teman sekalian? Ini sampai 49 yang benar ya, 15 sampai jumlah kelahiran pada periode per 1.000 penduduk. Jadi kelahiran per penduduk ya, penduduk perempuan berumur 15, benar. Ini jawabannya apa teman-teman? Kelihatannya ini general loh teman sekalian ya. Oke. Jadi ini nanti lihat di konsep demografi ya. Di fertilitas teman-teman ada di modul fertilitas ini. Namanya general ya. Kenapa bukan bukan age specific ya? Karena ini kan 15 sampai 49 teman sekalian ya. Per 1.000 penduduk 15 per 49 atau 15 per 44 tahun. Nah, jadi kita menghitung kelahiran dari perempuan 15 tahun sampai 49 tahun atau perempuan masa reproduksi atau perempuan 15-44 tahun, perempuan pada masa reproduksi pula ini. Ini general. Kalau spesifik kan kelompok umur 5 tahunan atau tahunan juga ada, teman sekalian. Ini adalah angka fertilitas umum atau general fertility rate ya. Jadi kalau jadi di fertilitas itu ada yang umum, general dan ada age specific ya, teman-teman. Dan nanti kalau age specific bisa untuk menghitung TFR. Oke, nih teman sekalian. Berikut ini merupakan rumus dari tingkat fertility rate sebagai berikut. Jadi mana yang rumus ini? Yang Kayak apa? yang A ya. Yang A ya teman-teman ya. 5 kali. Sebentar. Kali 5 apa kali 7 sih ya itu ya yang benar ya. Rumus Benar Kak, dari kali lima. kali 5 benar ya Bu ya? Ya, benar. Benar ya, Lima oke. bakal 5 kali ASFR ya Bu ya? Iya, 5. Karena ASFR-nya kan ada 7 tuh, sudah ada 7. Nah, inilah teman-teman, eh, karena kita kan TFR menghitungnya dari ASFR. Maka sering orang itu bertanya ke saya Bu, bertanya gini, kalau TFR 2,1 itu artinya apa Pak gitu? Nah, kita kalau melihat ini kan setiap ASFR kan pengalinnya konstantannya kan 1.000 ya, Bu ya. Di age specific itu kan pengalinnya 1.000 perempuan. Dan saya sering menyampaikannya begini. Kalau TFR 2,1 itu sama saja dengan 1.000 perempuan selama masa reproduksinya akan melahirkan 2.100 itu. Jadi kalau 1.000 perempuan menghasilkan 2.100 atau melahirkan 2.100 anak, dia TFR-nya 2,1. Bahkan lumayan lumayan rendah ya Bu ya dibanding tahun 70-an tuh. TFR 5,6. Nah, berarti 1.000 perempuan pada waktu itu di tahun 70, 1970 itu melahirkan 5.600 anak dari 1.000 itu kan. Maka terjadi baby boom dulu itu teman sekalian ya. Oke, baik. Menurunnya jumlah kelahiran di Indonesia sejak tahun disebabkan oleh apa, teman-teman ini? Jelas ini ya. Kalau ini pertanyaan ringan yang ya. tadi. Ya, ini pertanyaan ringan teman-teman sekalian. Bukan hanya 90-an, sejak 70-an bahkan itu. Mortalitas mempengaruhi jumlah penduduk suatu wilayah melalui namanya mortalitas berarti kematian teman-teman sekalian ya.
Oke, baik. Ini saya skip dulu, teman sekalian. Berikut ini sumber data mortalitas kecuali sumber data kecuali, teman sekalian. Survei ya, kalau sensus penduduk iya bisa. Mortalitas, fertilitas itu bisa dari sensus penduduk, survei penduduk antar sensus atau SUPAS atau survei demografi bisa. Kayak yang bukan adalah survei komuter D. Ya. Survei komuter. Komuter itu migrasi ulang-alik ya. Migrasi ulang-alik, migrasi yang tiap hari apa berangkat pagi pulang sore dan itu tujuan sama selama bertahun-tahun itu namanya migrasi ulang-alik atau migrasi komuter. Ini terjadi di Bogor dan Bogor Depok kan Bogor kan ikut Jawa Barat tuh teman-teman ya. Itu bekerja di Halim atau di Jakarta ya. Tiap hari pulang pergi itu namanya migrasi komuter. Berikut ini termasuk ukuran kematian, kecuali yang mana, teman sekalian? Ukuran ini berarti yang bukan kan ya? Oh, Kematian. itu baca WA. Baca Oke, yang bukan adalah net reproduction reproduction rate. rate. Ya. Net reproduksi ya. Kalau age specific death adalah ukuran kematian, perinatal mortality juga ukuran kematian, neonatal death juga ukuran kematian. Baik, saya lanjutkan. Faktor yang dibawa anak sejak lahir diwarisi dari orang tuanya saat konsepsi atau kehamilan disebut faktor apa, teman-teman sekalian? Ini demografi terkaitannya kematian ya, terkaitannya dengan penyakit dan kematian. Ini ada dibahas di modul ya, di modul mortalitas teman-teman ini. Karena faktor yang dibawa sejak lahir merupakan warisan dari orang tua, maka dia disebut sebagai N ya. Oke, endogen ya, endogen dalam ya. Kalau eksogen faktor dari luar ya. Orang sakit, orang mati karena faktor luar namanya eksogen. Oke. Kematian bayi yang disebabkan oleh faktor eksogen, faktor luar ya, disebut sebagai kematian apa ya? Pasti eksogen ya. Oh sebentar, saya yang salah ini. Kematian bayi disebabkan oleh faktor eksogen disebut sebagai kematian apa? Harusnya kematian eksogen nih teman-teman sekalian. Ini salah saya ini. Harusnya eksogen ini ya. Kalau postneonatal, kematian postneonatal itu kematian setelah 6 hari. Ya, setelah 6 hari, teman sekalian. Kayak, kan ada perinatal tuh, teman-teman sekalian. Ada perinatal, ada neonatal. Nah, ini postneonatal. Neonatal kan kematian bayi umur 1 bulan. Itu neonatal ya, teman-teman ya. Ini sekaligus sambil mengingat itu teman sekalian. Berarti ini jawabannya eksogen, Pak ya. Eksogen loh Bu harusnya ya. Apa nanti dicek lagi ya. Kalau menurut saya eksogen ini. Post neonatal. Oh sebentar, sebentar Bu. Faktor eksogen itu faktor ketika sudah di luar. Bayi itu sudah di luar ya. Nah ini teman-teman kita diskusi sebentar ya. Tidak ada istilah kematian eksogen teman sekalian. Yang ada kan kematian perinatal, kematian neonatal, postneonatal, kematian bayi yang ada istilah di demografi. Jadi benar ini kelihatannya Bu. Benar ini ya. Oke, saya agak ragu-ragu tapi 80% saya condong ke ini karena kematian bayi disebabkan oleh faktor eksogen. Yalah, kita nanti cari dulu ya Bu ya. Saya ragu-ragu Bu. Kalau melihat penyebabnya eksogen, tapi kalau melihat rentang waktunya ini kan faktor eksogen kan sudah di luar tuh. Rentang waktu berarti dia dan tidak ada istilah kematian eksogen teman-teman ya. Ya, ini kita pending ya. Saya PR bagi saya Bu. Hmm. Baik, Pak. Oke ya.
Tapi nanti teman-teman bisa nyari sendiri lah tentang itu ya. Oke. Pernyataan tren kematian yang tepat. Nih teman-temannya. Ini ada kadang-kadang kita ada soal seperti ini, teman-teman. Jadi ini yang disebut dengan analisis ya, di soal. Kita nggak disuruh menghitung menganalisis, kita disodori aja data seperti ini. Ya. Pernyataan yang tepat tren kematian dari grafik sebelah seperti apa lah ini. Contohnya adalah ini. Ini jawaban yang paling tepat adalah angka kematian kasar terus menurun kan. Angka kematian kasar terus menurun sejak tahun 50. Ini sejak tahun 50. Ini ini contoh yang mungkin teman-teman kan dari kemarin ada yang penasaran. Contoh analisis seperti apa sih gitu kan. Ini contoh aja. Ini jadi membaca termasuk membaca grafik kan akan menganalisis tren tuh teman-teman. Nah ini angka kematian terus menurun sejak tahun 1950 ya sampai periode 2025 ini terus menurun. Nah ini disebabkan oleh apa? Nah, kalau dalam analisis itu harusnya komplit disebabkan oleh apa? Karena mungkin layanan kesehatan yang baik ya. Terus kemudian pola hidup yang baik, kesejahteraan meningkat itu. Dan kembali meningkat sejak periode itu sampai dengan 2100 prediksi ini. Prediksi kan proyeksi. Ya, diproyeksikan karena memperhatikan berbagai faktor-faktor penyebab atau determinan. Nah, inilah yang disebut dengan salah satu contoh soal yang terkait dengan analisis, teman-teman. Jadi nggak disodorin data, tabel data ya, kemudian kita suruh menghitung nggak. Kalau di hukum itu kita multiple choice, teman-teman yang memilih saja ini. Contohnya seperti ini. Baik ya, saya lanjutkannya, teman-teman sekalian ya. Oke. Oh, ini belum bisa jalan. Nanti teman-teman kalau ada soal juga boleh disampaikan ya, kita bahas di sini. Ini termasuk juga ya, interpretasi yang tepat dari gambar sebelah di sebelah ini. Oh, tadi kita udah ya. Oh, ini IMR ya. Pernyataannya adalah ini ada contohnya ada grafik seperti ini, teman-teman sekalian, ya, kematian nih. Infan kematian bayi. Kemudian kita suruh menginterpretasi. Lah, interpretasi yang tepat seperti apa? Oke. Kalau ini IMR di Indonesia terus menurun secara nyata menjadi 19 nih, terus menurun ya. Ini kelihatannya paling tepat ini pada periode 2015 sampai 2020. Kita lihat 2015 sampai 2020 ini. Ada penurunan dan akan menjadi 5 IMR-nya akan menjadi 5 pada akhir abad 2021. Akhir 2021 kan berarti di sini akhir ini. Hanya 5 saja ini teman-teman sekalian ini. Ini contoh membaca IMR di Indonesia terus memburuk secara nyata menjadi 19. Oke. IMR di Indonesia mengalami tren yang tidak pasti. Ini keliru yang C ya, karena itu pasti itu. Kalau yang B akan terus menurun secara nyata. Oke ya, jawabannya mirip ya teman sekalian ya. Kayak ini kalau saya cenderung ini A yang benar A ya, karena pernyataannya adalah menurun. Ini kan mengikuti tren penurunan nih, bukan tentang baik buruk ya. Jadi yang benar A ini teman sekalian. Ini bukan grafik tentang baik buruk, tapi peningkatan atau penurunan. Jadi pernyataannya tadi IMR di Indonesia terus menurun secara nyata. Oke. Migrasi mempengaruhi jumlah penduduk melalui perpindahan karena migrasi, teman sekalian. Oke ya. Transmigrasi memiliki arti yang sama dengan transmigrasi. Kira-kira apa teman-teman? Sekarang sudah nggak ada transmigrasi ya kelihatannya ya. Sudah nggak laku atau
Sudah tidak, Pindah. iya, berarti pindah, pindah kembali ya. Oke, transmigrasi, Transmigrasi kan pindah pindah tapi kembali. dipindahkan, Bu. Transmigrasi kan pindah tapi dipindahkan. Jadi dipindahkan untuk bermukim. Pindahnya pindah bermukim ya. Jadi mungkin yang tepat ini pemukiman kembali penduduk ya atau orang di daerah tertentu itu. Dimukimkan supaya dia menjadi penduduk di sana gitu. Ini kelihatannya kebijakan sekarang sudah kurang populer ya teman-temannya transmigrasi karena mungkin sekarang kan jaringan internet ya, kemudian kita bisa bekerja dari mana saja gitu. Kita bisa memantau perkebunan dari mana saja. Jadi transmigrasi sekarang memang agak kurang. Nah, teman sekalian, banyaknya migran ke suatu daerah, pada suatu migran ke suatu daerah tujuan dari daerah asal. Ini berarti oke, ke suatu daerah tujuan dari suatu daerah asal. Jadi ini jelas, Bu. Dari satu tujuan itu tujuannya mana, asalnya mana. Jadi itu dihitung. Contoh perpindahan penduduk dari Aceh ke Sumatera Utara atau sebaliknya itu. Ini yang disebut itu suatu daerah suatu daerah tujuan dari suatu daerah asal. Nah, ini kan apa tidak untuk general ya, tidak untuk perpindahan penduduk dari suatu tempat lain ya. Tapi ini menunjuk pada daerah. Ini disebut dengan migrasi parsial. Migrasi keluar ya. Bentar. Banyaknya migran ke suatu daerah tujuan dari suatu daerah asal, atau dari suatu daerah asal ke suatu daerah tujuan. Sama saja itu kalimatnya. Hmm, saya cenderung ini lah Bu ya, migrasi parsial. Jadi ada migrasi parsial, itu migrasi, menghitung migrasi pada daerah yang dituju, apa pada daerah tertentu yang dituju itu. Dari Jakarta ke Jawa Barat ya misalnya. Ya, itu namanya migrasi parsial. Da- Banyaknya migran dari suatu daerah tujuan, ini kalimatnya juga bingung nih. Banyaknya migran ke suatu daerah tujuan dari daerah asal. Ini kan pergi atau dari daerah asal ke daerah tujuan. Migrasi parsial Bu kalau yang ini ya. Kalau keluar kan keluar dari daerah gitu. Ya, oke ya, ini untuk teman-teman sekalian ya, ini banyak yang mungkin kita perlu akurasi ya dalam menjawab soal. Banyaknya kejadian kasus baru selama periode tertentu merupakan apa? Tadi di awal sudah saya bilang ya, kalau kejadian berarti insiden ya, teman sekalian ya. Banyaknya kasus, contohnya eh, kejadian HIV AIDS atau kejadian corona ya, misalnya kemarin itu. Berapa itu adalah kejadian di suatu daerah tertentu. Oke, ini contohnya apa di sini? Sebagai contoh, insiden penyakit muntaber selama bulan November di kota X ada 25 orang. Jadi ada insiden atau kejadiannya. Oke, teman sekalian, banyaknya kejadian kasus baru dan lama pada periode tertentu mengurangkan prevalensi. Kejadian lama dan baru ya, banyaknya kejadian baru dan lama atau lama dan baru adalah prevalensi. Toleransi. Iya, prevalensi Bu ya. Oke, baik, saya teruskan. Perbandingan antara dua kejadian demografis merupakan pengertian dari apa Bu? Bu Rasio, Pak. Rasio. rasio, baik ya.
Rasio rasio kalau di Kemenduk Bangga sering dipakai untuk rasio jenis kelamin dan rasio ketergantungan. Ini ya. Rasio dapat pula dikalikan dengan konstanta ya, teman sekalian ya. Konstanta 100 atau 100.000. Kalau rasio jenis kelamin itu pengalinya 100 kelihatannya Bu ya. Jadi nanti di sana akan terbaca, misalnya rasio jenis kelaminnya adalah 105 ya. Maka artinya ada 105 laki-laki di antara 100 perempuan. Itu adalah rasio jenis kelamin, bacanya seperti itu. Oke. Pengertian sesuai dengan kohor. Oke ya. Pengalaman demografis yang sama. Ini kalau kohor ya. Tadi saya sampaikan di awal. Jadi sekelompok orang punya pengalaman demografis yang sama dan itu diamati. Nah, datanya itu pengambilan data seperti itu namanya kohor. Bilangan tetap yang dikalikan dengan bilangan pecahan itu tadi konstanta ya. Saya langsung Konstanta. konstanta ya Bu Wani ya. Iya, Pak. Iya, konstanta. Bu Wani itu mau ke Ukom ke Penata apa Mbak? Baru Mbak. mau nyoba ke penata KKB pertama, Pak. Oh, baru mencoba sekarang. Masih fungsional umum, Pak. Oh, fungsional umum baik ya. Oke ya. Kalau mau ke pertama, nanti lebih banyak di pemahaman pengertian konsep yang menjelaskan ya, Bu. Malah lebih mudah belajarnya itu. Nanti banyak soal-soal tentang itu. Ya, insya Allah. Oke, Mudah-mudahan, Pak. ya mudah-mudahan ya. Bilangan tetap dikalikan dengan bilangan pecahan. Ini untuk memudahkan penyebutan sebetulnya. Kalau TFR kita kan 1.000 ya. Eh, Kalau TFR kan dari ASFR. ASFR itu konstantanya 1.000. Itu supaya kita mudah ini teman-teman. Misalnya TFR 2,1, maka artinya dari 1.000 perempuan itu melahirkan 2.100 anak gitu. Kan lebih mudah nih daripada ngomong perempuan Indonesia fertilitasnya 2,1, anaknya 2,1. Kan susah tuh, anak kan nggak bisa di koma-koma kan ya, Bu, ya. Jadi eh, pakai konstanta supaya lebih mudah disebutnya. Crude rate, specific rate, net rate merupakan contoh yang tepat untuk crude rate, rate, intinya itu. Rate itu apa, teman-teman? Angka ya. Kan ada crude rate tuh, berarti kan rate tuh, specific rate, nah, rate lagi, net rate, net production rate, itu kan rate tuh. Ini contoh hitung-hitungan untuk indikator atau ukuran angka. Jadi tadi saya di awal di paparan materi saya sampaikan ukuran-ukuran demografis. Salah satunya adalah angka. Kemudian ada rasio, ada prevalensi, ada itu. Nah, ini contoh untuk angka. Oke, baik. Nah, sekarang ukuran absolut dari suatu kejadian demografis di wilayah tertentu. Ukuran absolut dari kejadian di wilayah tertentu. Ukuran absolut dari kejadian demografis, ya, ukuran absolut. Maksudnya ukuran absolut itu belum diolah tuh ya. Bukan rate, bukan angka, tapi ini jumlah absolut, ya. Jumlah absolut, ya. Bilangan absolut, bukan desimal, bukan apa itu, ini namanya banyak. Contohnya Bu Wani ya dan teman-teman ya, contohnya adalah jumlah penduduk Aceh, ya. Jumlah penduduk Banda Aceh ada 4.300.000 jiwa. Ya, berarti kan banyak itu ukuran absolutnya, apa jumlah absolut. Ya masih utuh itu. Ini namanya banyak. Status perkawinan yang dibagi menjadi kawin dan tidak kawin merupakan salah satu contoh yang tepat untuk konsep apa, teman-teman sekalian?
Status perkawinan ini proporsi ya teman sekalian ya. Kawin tidak kawin, ini contoh ukuran dari proporsi. Oke, kemudian ukuran relatif dari suatu kelompok terhadap semua kelompok. Nah, ini kan berarti perbandingan ukuran relatif dari suatu kelompok terhadap semua kelompok. Ini apa proporsi ya? Proporsi, bukan perbandingannya. Ini ukuran suatu kelompok terhadap semua populasi ya seluruhnya proporsi. Perbedaan antara sensus penduduk dan survei, teman-teman. Saya langsung ya, teman-teman, langsung saya sampaikan ya. Kalau sensus penduduk, ya seluruh penduduk dicacah, itu sensus. Sedangkan survei hanya mencatat sebagian. Oke, ya ini perbedaannya ya. Jadi yang benar ini. Kalau yang akan salah tuh, SP hanya mencatat sebagian, kan kebalik. Kalau mencatat sebagian atau sampel kan survei ya, bukan sensus. Ya, sedangkan survei ini yang A pernyataan yang terbalik, teman-teman. Keliru ya, salah ya. Yang benar B ini. Oke ya, mungkin itu dulu teman-teman sebagai penghangat suasana Ramadan ya, dengan menggunakan kita menghangatkan diri dengan membahas soal-soal ya teman sekalian ya. Dan sekali lagi bukan untuk dihafal, tetapi kita lebih familiar dengan soal-soal demografi dan analisisnya. Nah, di modul yang sudah saya bagikan kepada teman-teman, di sana juga ada latihan-latihan soal modul, latihan soal-soal demografi yang ada di modul itu. Itu teman-teman bisa baca. Bagaimana cara memudahkan ya, memudahkan teman-teman memahami ini, saya sarankan belajar dengan pengertian ya, teman-teman. Kalau mengerjakan soal pun mengerjakan soal dengan pemahaman, dengan pengertian. Jadi tidak menghafal jawaban ya, karena bisa jadi materi yang sama, pertanyaannya akan berbeda gitu. Makanya teman-teman ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri. Apakah teman-teman ada yang mau disampaikan atau ada usulan atau apa? Silahkan disampaikan. Nanti teman-teman, seluruh soal yang pernah kita bahas ya dan mungkin juga soal yang belum nanti saya akan jadikan dalam eh, sebuah tryout soal yang komprehensif. Kalau sore ini kan contohnya kita hanya membahas tentang soal-soal demografi, tapi di besok kita akan campur tuh soal demografi, soal program KBKR, soal pembangunan keluarga dan sebagainya kita campur jadi satu ya. hari hari apa ya saya lupa tapi besok-besok kita akan sampai ke sana. Saya kira itu ya teman-teman sekalian ya. Mungkin teman-teman juga sedang berkemas untuk pulang ya, untuk pulang hari Jumat 15.30 kan jadwalnya ya teman-teman sekalian jam 15.30 teman-teman sudah bisa absen pulang ya kecuali teman-teman yang belum selesai pekerjaannya ya. Terima kasih Pak Bambang. Bersiap untuk menyambut buka puasa ya bersama keluarga ya teman-teman sekalian ya. Selamat menunggu berbuka puasa. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Saya kira itu teman sekalian ya. Mohon maaf saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Pak Bambang. wabarakatuh. Saya akhiri ya teman-teman sekalian ya. Ya Ya Pak. Pak, makasih.